Well, hello, hello. Halo Scorpio. Gimana bulan September kalian? Nggak berasa, kok miring? Nggak berasa tahu-tahu ini ya, apa? Tahu-tahu udah mau masuk Oktober. Abis itu ulang tahun kalian ya. Wiu. Berarti next month itu bakalan kalian dulu ya videonya yang keluar. Wih. Sebentar. Oke. Aku nggak bosan-bosan ngingetin bahwa video ini sifatnya general ya. Jadi bisa pas sama kalian, bisa juga enggak. Jadi take what resonates and leave the rest. Ambil yang cocok dan buang yang tidak ya. Kalau mau lebih private, itu namanya personal reading. Bisa langsung DM aja ke Instagram aku @texatarot. Oke. Sambil aku kocok kartunya, mohon bantuannya, dukung aku terus ya dengan like, comment, subscribe. Yang sudah subscribe terima kasih. Ini kita mulai dari general dulu ya. Oh, jangan lupa nyalain loncengnya biar gak ketinggalan video berikutnya. Ini kita general dulu, abis itu kita ke percintaan, karir kalian. Lalu kita ke yes or no. Nah, itu request kalian tuh yes or no, makanya aku masukin. Lalu ada advice, terus ada hokinya, terus ada pesan dari semesta buat kalian. Ini sekarang kita masuk ke general reading dulu ya, Scorpio di bulan Oktober. Oke? Let's go. Di sini kita punya round and round tapi kebalik. Round and round tapi kebalik. Round and round, lalu kita punya talisman. Terus kita ada fulfillment. Oke. Kita ke tarotnya dulu. Di sini kita ada Six of Swords. Lalu kita punya The Sun. Wow. Apa ini? The Sun sama Talisman ini kayak kartu magician gitu ya. The Sun, Talisman, Fulfillment, kita punya Three of Swords. Oke. Kenapa Fulfillment tapi Three of Swords di sini? Why? Three of Wands. Tidak menjelaskan why Three of Swords di sini. Ten of Swords. Then why is it fulfilled? Kalau nyakitin kenapa malah fulfilled? Page of Cups. Oh, aku harus gali ini lebih jauh nih. Kalau emang fulfilled, kenapa dia... Kok ada freelancer sih? Oke, menjawab ternyata di kartu itu. Sama ada energi. Aku gak expect ini kartu bakal keluar. Ini kartu gak sengaja nempel, tapi ternyata ini menjawab banget ya. Oke, kita breakdown dulu aja ya, Scorpio ya. Jadi, kita punya round and round di sini. Terus kita punya, apa namanya, talisman. Kayak ini kurang tinggi deh. Tantar. Kurang tinggi dia. Nah, gini lebih nangkep. Oke, karena kartunya banyak ya. Jadi di sini kita punya round and round, lalu punya talisman, kita punya fulfillment di sini, lalu ada Six of Swords, ada The Sun, ada Three of Swords di sini, lalu ada Three of Wands, Ten of Swords, Page of Cups, Freelancer, dan Energy. Jadi di awal bulan Oktober nih, Scorpio. Ini bagus sih. Jadi sesuatu yang kayaknya mengulang-ulang terus-menerus di situ finally bisa lepas ya, finally bisa selesai sendiri. Artinya sesuatu yang kayaknya nggak beres-beres itu akhirnya bisa selesai dengan sendirinya. Kayaknya bukan karena kamu udah nggak ngerjain lagi sih, tapi karena kayak udah bergulir sendiri gitu loh dengan sendirinya. Jadi kayak tinggal dilihat aja hasilnya di awal bulan Oktober gitu. Dan bagus kan, berarti nggak pusing kamu dengan hal yang sama. Terus nanti di pertengahan bulan kita punya talisman sama The Sun. Ini tuh kayak kartu The Magician ya sama The Sun. Jadi pertengahan bulan ini kayak kamu bersinar banget. Kayak kamu tuh jadi
pusat perhatian, kamu jadi role model di sini, kamu jadi seseorang yang sangat-sangat bisa berkarya gitu loh. Dan karya kamu tuh dilihat sama semua orang. Buat kalian terutama punya atasan cowok atau ayah atau kakak laki-laki, mereka juga mungkin bisa jadi backup kamu atau jadi seseorang yang sangat bangga dan ngedukung perjalanan kamu banget gitu loh. Intinya adalah di pertengahan bulan ini kayak kamu makin jelas mau ngapa-ngapain per langkah-langkahnya gitu loh, ya. Jadi nggak bingung lagi, nggak tahu, bukannya masa-masa kamu nggak tahu kamu harus ngapain gitu. Oke. Nah, sedangkan nanti di akhir bulan kita punya fulfillment, lalu kita punya Three of Swords dengan Three of Wands, lalu ada Ten of Swords di sini, ada Page of Cups, ada freelance sama the energy. Ini lucu. Jadi sebenarnya di akhir bulan itu kamu ngerasa terpenuhi banget sih. Ngerasa bersyukur juga sebenarnya, ngerasa apa sih yang kamu targetin tuh tercapai, cuma ada rasa kecewa dan ada rasa mungkin sakit hati di sini. Ada rasa jadi korban juga di sini. Kenapa? Karena ini nih, Three of Wands, Freelancer, sama Page of Cups. Kayaknya ini lanjutan dari pertengahan bulan di mana kamu tuh kan jadi bersinar banget ya. Kayaknya dari situ tuh kamu bakal banyak dapat kerjaan di saat yang bersamaan. Beberapa kerjaan, tapi nggak riweh sebenarnya sih. Lebih kayak kamu tuh jadi mesti fleksibel, harus pindah sana pindah sini, kayaknya lebih banyak capeknya sih. Dan karena capek jadi lebih banyak kamu moodnya jadi turun ya. Nah, ini jadi antisipasi aja gitu loh. Makanya di sini dibilang kamu tuh sebenarnya bisa arrange kok, bisa atur semua tugas-tugasnya lebih proaktif gitu ya. Jadi dan ternyata surprisingly kamu tetap bisa mendapatkan good outcomes. Mungkin yang ini yang bikin kamu capek dan merasa terjebak sih, karena harus sangat-sangat fleksibel dan harus kayak proaktif gitu ya, bukan reaktif. Jadi memang kamu yang harus mulai duluan, jangan nunggu di sini. Ditambah Three of Wands, yes, memang harus kayaknya di akhir bulan tuh kamu selalu on the go gitu loh. Gerak mulu, jalan mulu. Walaupun beberapa dari mereka kayaknya pekerjaannya kecil ya, nggak seberapa gitu. Tapi ini bisa jadi awal dari semuanya sih. Walaupun nggak mesti, tapi ini ada potensi menjadi sesuatu nanti di masa depan. Ditambah dengan kartu energi kamu tuh meluap-luap, dan karena meluap-luap tuh kayak kamu jadi, mungkin ada satu poin di mana kamu lelah sih, yang harus ngide duluan, harus proaktif duluan gitu loh. Itu yang mungkin bikin kamu capek. Terus ngerasa terjebak karena mungkin ini terus-terusan terjadi gitu sama kamu. Makanya kamu lelahnya di situ. Aduh, ini aku harus shuffle lah gantian, nggak bisa, tanganku terlalu kecil. Unicorn. Oke. Cukup. Yang pertama kita punya unicorn. Use your intuition to make beneficial changes. Gunakan intuisi kamu ya untuk menciptakan perubahan yang menguntungkan buat kamu. Lalu kamu dapat kartu eagle. Triumph over troubles, obstacle, yes. Apapun kesulitan kamu, problem kamu, itu kamu akan memenangkan situasinya ya. Lalu selanjutnya kita punya August, jadi mungkin ada kejadian yang berhubungan sama Agustus tahun ini, atau tahun lalu, ataupun tahun depan, atau kamu berhubungan sama orang yang lahir di bulan Agustus. Dan terakhir, shield, you need to define yourself. Penting banget di bulan Oktober untuk bisa melindungi diri sendiri ya. Jadi jangan kayak pasrah atau diem aja, mesti proaktif juga di sini. Gitu Scorpio untuk generalnya ya. Sekarang kita mau masuk ke percintaan kalian. Ini kayaknya aku harus turunin karena ini ketinggian banget. Oopsie daisy. Oke, kita ke percintaan kalian. Kita ke percintaan kamu ya. Kita ke percintaan kamu Scorpio di bulan Oktober.
kita punya Yang, lalu kita ada To Be Fair, lalu kita ada Community. Masuk kamera kan semua? Yes. Oh, dapat The Sun lagi. Jadi emang kamu berapi-api juga ya, Scorpio ini di bulan ini. Lalu kita punya Nine of Swords. Wow. Oh, lumayan tegang juga. Dan kita ada Ace of Cups. Oke, kenapa ada Nine of Swords di sini? Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, quite frustrating ternyata energinya. Dan ada Nine of Swords, oke. Terus di sini kita punya Going Within. Kita punya Incoming Abundance. Oke. Satu-satu dulu ya, Scorpio ya. Jadi di awal bulan dengan kartu Yang sama Sun, ini energi kamu kuat ya di awal bulan tuh, Yang, Sun. Jadi kayak aktif banget di percintaan kamu dan mungkin mau kamu perempuan atau laki-laki, tapi energi Yang kamu, maskulin kamu tuh kuat banget. Jadi kayaknya ini entah bagus atau enggak ya. Tapi aku rasa kadang perlu juga sih, misal kalian perempuan perlu jadi maskulin di hubungan tuh kadang perlu juga sih. Untuk ngelitnya ya, untuk ngatur kemananya itu penting juga sih. Jadi di awal bulan tuh aku ngerasa energi kamu kuat ya. Ini kayak double sun gitu loh. Kamu ingin ngelit, kamu ingin kayak ngarahin, kamu ingin ngayomin, kamu ingin ngelindungin pasangan kamu. Terus juga kayak apa sih bahasanya? Kamu tuh pengen kayak memberikan pengarahan gitu loh. Kayak dan selain itu juga nafsu kamu lagi gede juga sih, Scorpio ya. Kayak ingin melahap gitu loh pasangan kamu. Atau misalnya kamu masih jomblo, ini kayak saat yang tepat untuk kamu melebarkan sayap kamu karena kamu bisa jadi tokoh utamanya di lingkungan kamu. Bener-bener jadi mataharinya, orang-orang tuh nengok ke kamu, entah dengan perubahan fisik kamu, dengan muka kamu makin glowing, atau memang energi kamu tuh sesimpel, apa sih namanya, seterang itu gitu. Orang pasti nengok, kamu masuk ke ruangan tuh orang nengok, kamu masuk ke satu area orang tuh nengok gitu. Dan emang energi kamu tuh magnetik gitu ya, narik banget. Tapi gak cuma narik, tapi kamu tuh juga nge-push, jadi mungkin banyak juga orang yang ngerasa terintimidasi sama kamu gitu. Tapi terintimidasi bukan sesuatu yang buruk ya, nggak selalu. Karena ada aja orang yang tipenya suka cewek atau cowok yang mengintimidasi. Kayak alpha man, alpha woman gitu loh kalian. Nah di pertengahan bulan ini yang seru. Di sini ada To Be Fair, lalu ada Nine of Swords. Dan kita punya si Seven of Coins plus ada Knight of Swords. Satu-satu dulu ya. Jadi di sini pertengahan bulan aku rasa akan ada equilibrium, keseimbangan yang baru antara kamu dan pasangan kamu. Atau antara kamu dan si orang yang sedang kamu deketin gitu. Kayak mungkin sebelumnya ada perbedaan pendapat, atau nanti bakalan ada perbedaan pendapat, tapi kayak kalian sama-sama ingin menyamakan visi dan misi, menyamakan page gitu ya, menyamakan pemahaman. Nah tapi dalam proses itu memang butuh kesabaran ya. Dan jangan khawatir, jangan ngerasa bahwa ini adalah sesuatu yang fatal. Tidak, justru ini adalah sesuatu yang penting untuk kamu lakukan. Karena ini kan jadi kayak bibit awal untuk hubungan yang lebih awet dan lebih panjang gitu loh. Walaupun cukup melelahkan juga ya, karena dengan kartu Nine of Swords tuh kayaknya sama-sama keras kepala, sama-sama pusing, sama-sama kepikiran sampai nggak bisa tidur, ngerasa bahwa harusnya nggak begini, harusnya nggak begitu, kok gitu aja nggak ngerti sih. Dan bingung gitu loh, kok gitu aja nggak ngerti. Kenapa sih? Kayak mentok gitu loh, kayak agree to disagree, sama-sama nggak ngerti, nggak ketemu titik tengahnya. Tapi aku rasa dengan kesabaran dan dengan tujuan yang jelas ya nih, Knight of Swords. Selama jangan ditunda-tunda masalahnya, selama bisa diselesaikan dengan tempo yang secepat-cepatnya, aku rasa ini akan baik-baik aja kok ujung-ujungnya. Gitu. Dengan kartu Knight of Swords ya. Jadi jangan ditunda-tunda kalau misalnya ada masalah yang sekiranya itu butuh nyamain pendapat atau nyamain maksud gitu loh, understanding di sini gitu. Jadi kalau ada masalah jangan kabur ya, jangan menyerah atau frustrasi dulu, justru dijalanin dulu
gitu. Sedangkan nanti di akhir bulan kita punya community sama Ace of Cups. Nah, aku rasa hasil dari kesabaran kamu dan kayaknya riuh-riuh di situ akan membuahkan hasil karena kalian tuh finally kayak ada di on the same page atau ada di understanding atau apa sih? Pemahaman yang sama di mana kalian akan makin saling cinta di sini dan mungkin akan gara-gara ini akan ada momen untuk ngenalin dia ke keluarga kamu ataupun sebaliknya ngenalin kamu ke keluarga dia atau kalau nggak ke keluarga ya ke komunitas dia atau ke circle dia yang memang paling penting di sini gitu loh. Dan ketika itu terjadi kamu akan ngerasa penting, ngerasa disayangin, dan perasaannya sampai berlimpah banget sih. Makanya di sini ada kartu incoming abundance. Kamu ngerasa fondasinya makin kuat, kamu ngerasa makin bisa diandalkan, makin bisa dipegang, makin bisa merasa bahwa hubungan ini real nih, orang tuh serius gitu, ya. Di sini juga akan ada rezeki tambahan buat kalian berdua sih, entah kerjaan kalian makin naik atau dapat bonus, pokoknya keberadaan masing-masing itu memberikan keberuntungan juga sebenarnya ya. Nah, satu catatan yang ketinggalan di sini ada going within. Ini untuk menjelaskan yang pertengahan bulan tadi. Sebelum kamu kayak menyerang ya dalam pendapat, sebelum kamu buat kesimpulan, penting banget untuk kamu merefleksikan dulu. Sebelum kamu pengen ngomel-ngomel, coba kamu ambil space untuk diri sendiri dulu, ya. Ambil waktu untuk diri sendiri untuk benar-benar mikir, untuk ngaca. Apakah yang kamu ajukan di sini nih, kesepakatannya apakah itu untuk kedua belah pihak atau hanya untuk diri kamu sendiri aja atau bagaimana gitu. Penting banget untuk gak reaktif ya, walaupun memang kayaknya kamu bakal proaktif ngebahas masalahnya, tapi untuk menjawab untuk menjalani keberlangsungan proses diskusi penting untuk gak reaktif gitu. Oke? Itu untuk percintaannya. Kita ke karir ya. Kita ke karir keuangan yang tampil di bulan Oktober. Pertama kita punya nice blossoming abundance. What the? Ada financial constraints. Aku tidak berharap ini keluar. Financial constraints. Kenapa habis blossoming abundance kita punya financial constraints, lalu kita punya yin and yang? Di sini kita punya Queen of Cups. Lalu kita punya King of Cups. Ini sepasang tapi kok ini sepasang sih. Ini kan blossoming nih, kayak melimpah ruah ya. Yang megang si Queen, sedangkan financial constraints yang megang si King. Terus itu sepasang dan berkebalikan juga kan. Terus di sini ada yin and yang. Melengkapi juga. Wah, maksudnya apa nih? Bentar ya. Ada Four of Swords. Lalu kita punya Eight of Wands. Ini juga kebalikan. Yang satu istirahat, yang satu suruh jalan. What the? Ini maksudnya apa ini? Ini bacaan yang kayak gini baru pertama kali muncul nih. Ini maksudnya apa ya? Coba, ini bakal jadi bacaan yang panjang nih. Jadi, kalian bersabar ya. Atau malah kalian lebih suka bacaan yang panjang-panjang begini. Coba aku perjelas. Di sini kenapa blossoming abundance sama si Queen of Cups. Oke, kita punya Page of Coins. Lalu di sini kenapa ada financial constraints dan King of Cups? Why? Ada the Fool. Oke, lalu kenapa di sini ada Four of Swords lalu Eight of Wands? What to do? Ada Three of Swords.
Waduh, Scorpio. What? Ada Ten of Swords. Oke, aku mau tahu setelah ini outcome-nya apa. Ada Nine of Swords. Oke, oke, oke. Wadidaw, 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 wadidaw. Dengarkanlah pesan ini penting ya. Penting ini Scorpio. Jadi di awal bulan ini sebenarnya bagus banget ya. Ada Blossoming Abundance, ada Queen of Cups, ada Page of Coins. Jadi kayak sebenarnya tuh lancar. Ada kabar baik yang datang dan itu tuh jadi pertanda luar biasa, pertanda penting, pertanda apa ya? Kebahagiaan gitu loh. Kayak kamu tinggal diem cantik, duduk manis, itu memang sudah datang sendiri rezekinya ke kamu. Dan ini kamu melimpah ruah ya. Nah, namun di pertengahan bulan, di sini ada financial constraints, King of Cups sama The Fool. Nah, ini ada dua skenario. Yang pertama, kalau kalian perempuan, mungkin uang kamu tuh habis karena pasangan kamu. Atau adik laki-laki kamu, atau kakak laki-laki kamu, atau pokoknya sosok laki-laki di sekitar kamu ya. Atau bisa juga ayah kamu. Dan ini terjadi karena mereka yang mut-mutan dalam menentukan pilihan, terus jadinya kayak terlalu polos atau naif, terlalu bodoh gitu loh istilahnya. Dan kamu mau nggak mau jadi ikut bertanggung jawab, ikut nolongin di sini gitu di pertengahan bulan tuh. Itu skenario pertama ya, atau bisa juga nih kamu sih. Kamu yang terlalu polos, terlalu optimis, terlalu terburu-buru, terlalu kemakan emosinya. Jadi jadikan antisipasi ya. Jangan karena oh iya mumpung sekarang diskon gitu misalnya. Atau ya nanti keburu habis bla 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 terus kamu langsung gitu. Nggak pakai banyak mikir. Ini bisa ngabisin duit kamu atau kamu ngerasa akan rugi sih gitu loh. Jadi antisipasi ya. Misalnya pun ini beneran terjadi, gak usah khawatir karena di akhir bulan setidaknya ada satu hal yang kamu dapatkan, yaitu pelajaran. Kamu jadi bisa merasa di satu bulan itu tadinya di atas, terus jadi di bawah. Itu pelajaran tidak menyenangkan ya. Bukannya kita juga udah pernah ngalamin itu, jangan sampai dong gitu lagi. Cuman ini akan berbeda karena ini pelajaran yang belum benar-benar pernah kamu alami sebelumnya sih. Seandainya ini benar terjadi dengan kartu yin and yang, selain ada pemahaman yang baru tadi, kamu jadi lebih seimbang dalam menentukan uang dan karir kamu ya, dalam menentukan keputusan. Selain itu juga artinya kamu akan bisa balik lagi sih nanti di akhir bulan, walaupun nggak langsung bisa bayarin yang di sini ya. Atau maksudku, walaupun belum bisa sebanyak di sini, tapi setidaknya udah lebih imbang dan lebih aman posisinya. Nah makanya dengan kartu Four of Swords di sini, penting banget ya kamu untuk tahu kapan harus stop dan kapan harus maju. Jangan semuanya digasin, jangan semuanya diain. Gitu. Kamu mesti tahu titik tengahnya tuh ada di mana. Oke? Okay? Mungkin memang rada-rada nyakitin. Ini sama kayak tadi kartu general tadi ya. Aku lupa deh, tadi generalnya tuh di akhir bulan juga ya. Iya nggak sih? Ada si Three of Swords sama Ten of Swords. Aku lupa lagi tadi yang di awal. Aku nggak ingat. Pokoknya tadi ada dua kartu ini ya, cuman aku nggak ngerti. Aku nggak ngerti, nggak inget ininya, timingnya. Intinya adalah kalau di karir keuangan nih, mungkin ada sesuatu yang bikin kamu kecewa dengan posisi itu, ngerasa kayak lagi-lagi belum ikhlas sama yang di sini ya. Ya nggak apa-apa sih, wajar aja. Yang penting kamu belajar dan tidak mengulangi lagi. Toh ujung-ujungnya dengan kartu Knight of Swords ini akan bergulir dengan sendirinya kok. Akan dengan cepat selesai ya. Akan dengan cepat kamu atasi gitu. Akan cepat lewat. This shall pass juga ujung-ujungnya. Lalu di sini kita punya romance, ya kan? Ini kayaknya banyak berhubungan nih. Kekurangan kamu tuh gara-gara pasangan kamu juga sih. Jadi antisipasi aja. Ada romance, lalu yang satu lagi kita punya light, oke. Okay. Pada dasarnya sih ya, walaupun ada momen-momen tidak mengenakan di akhir bulan, dengan kartu light di sini ini termasuk sesuatu yang bisa kamu lewati begitu aja sih. Jadi santai aja ya. Ini kan udah aku kasih tahu, jadi lebih hati-hati aja Scorpio, oke? Okay? Itu dari karir keuangan kamu. Terus kita mau masuk ke kebaikannya. Hoki. Kita masuk ke hokinya kamu. Kebaikannya kamu nih di bulan Oktober. Kita punya embrace uncertainty, ini nyambung sama tadi karir ya. Artinya kayak rangkulah ketidakpastian ya.
Jangan ditolak, jangan dihindari, justru dirangkul. Lalu selanjutnya ada nature. Oh, oke, kamu punya kesempatan untuk kembali lagi ke alam ya, back to nature di sini. Entah memang kamu ada kesempatan untuk jalan-jalan di alam, atau mungkin hiking, atau mungkin ini sebagai reminder buat kamu untuk kembali lagi ke alam sih. Gitu. Ada kok kesempatannya, ada kok space-nya. Lalu selanjutnya adalah stop. Ini salah satu hokinya kamu, lucu ya. Hokinya kamu adalah kamu tahu kapan harus berhenti, kapan harus stop. Atau mungkin kamu akan dibantu orang untuk stop gitu, selesai dari yang gak baik untuk dipertahankan. Kayak gitu. Nah, sekarang kita ke yes or no-nya ya. Silakan siapkan pertanyaan yang jawabannya iya atau tidak ya. Bisa juga kamu nyiapin beberapa pertanyaan sih sekaligus. Tinggal dipilih ya atau tidaknya. Oke. Ini yang pertama. Lalu ini yang kedua. Dan ini yang ketiga. Udah disiapin pertanyaannya? Aku buka ya. Buat kalian yang milih yang pertama, jawabannya enggak, pakai tanda seru. Enggak atau belum untuk saat ini ya. Lalu yang kedua, di beberapa minggu ke depan. Lalu yang ketiga, look for a sign. Kamu diminta untuk coba lebih peka dan coba mempertimbangkan lagi. Cari informasi sebanyak mungkin sebelum kamu memutuskan sesuatu. Atau sebelum kamu loncat ke ini ya, jump to conclusion. Atau loncat, apa sih, kayak asumsi gitu. Nah, kemudian kita masuk ke advice ya, Scorpio. Ke nasihat. Nasihat untuk Scorpio ya. Di sini kita ada a time to give rather than take. Saatnya untuk memberi daripada ngambil. Dapat reminder tuh untuk bagi-bagi rezeki. Lalu yang selanjutnya kita punya service. Ini nyambung kan? I feel good when I can help others. Tuh, kamu diingetin untuk coba volunteer mungkin atau lebih aktif bantuin orang-orang sekitar kamu, Scorpio. Lalu ada space. Kamu diminta untuk atur space-nya untuk diri kamu ya. Daripada kamu memenuhi diri kamu dengan barang-barang atau dengan orang-orang yang sekiranya malah bikin kamu tambah mumet, ini adalah saat yang baik untuk kamu mungkin menyendiri, untuk ngaca, untuk ngabisin waktu dan energi buat diri sendiri ya. Lalu untuk kerjaan atau karir, you are becoming more mature in handling your finances. Kamu makin dewasa dalam ngatur kamu punya keuangan ya. Ini adalah saat yang baik untuk belajar ambil resiko atau tanggung jawab ya. Mungkin lumayan bikin excited, tapi ini akan jadi sesuatu yang bisa kamu andalkan nanti di pengalamannya. Lalu untuk percintaan, ada forgiving and learning, belajar untuk memaafkan dan belajar ya. Belajar memaafkan dan belajar itu sendiri gitu. Coba kamu sambil melepaskan masa lalu juga sih, dan sambil nge-healing itu juga ya. Kamu akan experience mengalami pengalaman baru sih di sini yang mungkin kejadiannya berhubungan sama masa lalu juga, tapi bisa aja dengan orang yang baru atau orang yang lama ya. Lalu pertanyaan reflektifnya buat kamu adalah relationship. Jadi relationship itu jadi topik yang menarik ya di bulan Oktober. Di sini kata-katanya adalah mungkin akan ada partnership baru yang OTW ke kamu. Coba diassess lagi relationship yang kamu punya sekarang dan tinggalkan mereka atau hal-hal yang udah nggak support kamu lagi gitu. Jadi mesti dibuat kesepakatan baru lagi ya. Selama kamu tuh juga jelas dan tahu apa yang sedang kamu komitin gitu. Selama kamu tahu apa yang kamu mau dan apa yang kamu cari. Jadi nggak pelin-pelan gitu maksudnya. Oke. Terus kita mau masuk ke pesan dari semesta. Pesan dari semesta buat kamu ya, Scorpio. Aku mau ngambil 5 aja. Ups, robek dong. Saatnya beli ini baru nih, amplop baru. Oke, yang pertama adalah I'm needed. Kamu tuh dibutuhkan ya. Kamu tuh jangan membiarkan insecurity kamu atau insekuritas kamu tuh jadi menghalangi kemampuan kamu gitu. Akan ada banyak ruang dan kesempatan untuk kamu bisa membuktikan kalau kamu tuh dibutuhkan gitu. Lalu ada your only limit is your mind. Satu-satunya yang membatasi kamu adalah pikiran kamu. Lalu yang selanjutnya adalah
choose people who choose you. Pilihlah orang yang memilih kamu. Lalu selanjutnya ada one cactus is set at an early age. I hate to see you see me out so far, you cannot see me back. Jadi artinya adalah selama bisa dicegah, kenapa enggak dari sekarang? Selama bisa diatasi dari sekarang, kenapa harus ditunda? Gitu. Lalu yang terakhir, no matter what happens, you will be okay. Apapun yang terjadi, kamu akan baik-baik aja. Gitu tuh, Scorpio. Gimana? I know you like this video. Aku tahu kamu suka videonya. Makanya tolong di like, comment, subscribe ya. Yang sudah subscribe terima kasih. Yang belum subscribe please dukung aku. Jangan lupa nyalain loncengnya juga biar nggak ketinggalan video berikutnya ya. Kalau kamu punya ide menarik yang pengen aku bacain di video berikutnya langsung komen aja. Terus kalau mau personal reading juga bisa langsung DM aja ke Instagram aku @dexatarot. Ada di description box di bawah ya. Okay, I think that's all from me. Thank you for letting me read for you. See you in the next videos. Bye, Scorpio. Stay safe. Love you.